Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faris Helmi Permana, mahasiswa semester 4 dari program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil praktik yang telah saya lakukan terkait dengan perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD. Sebagai bagian dari praktik ini, saya telah menyusun sebuah ERD yang menggambarkan struktur data untuk proyek Tony Rental. Entity Relationship Diagram ini berfungsi sebagai rancangan awal dari basis data yang akan digunakan. Melalui ERD ini, relasi antar entitas telah dipetakan untuk memastikan bahwa setiap data yang disimpan saling terhubung dan mudah diakses. Dan demikian, ERD ini tidak hanya mempermudah proses pengembangan sistem, tetapi juga menjadi pedoman untuk pengelolaan data yang lebih efisien. Di sini kita ditugaskan, yaitu tugas 1, ada contoh kasusnya Tono Rental. Jadi manusia yang bernama Tono itu mempunyai rental mobil gitu kan. Nah, jadi nomor 1 disuruh untuk mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Nah, jadi entitasnya ada apa aja dalam Tono Rental itu. Yang pertama ada rental itu sendiri. Nanti rentalnya itu akan memiliki nomor NPWP. Representasi rental itu merupakan representasi dari bisnis Tono Rental. Lalu yang kedua pasti ada mobilnya, yaitu berisi informasi tentang kendaraan yang ingin disewakan. Yang ketiga ada customer, informasi mengenai pelanggan yang menyewa mobil. Yang keempat yaitu sewa, informasi transaksi penyewaan yang menghubungkan mobil dan customer. Lalu jadi ada 4 entitas di tugas 1, yaitu kasus Tono Rental itu ada 4 entitas. Yang pertama rental, kedua mobil, ketiga customer, keempat sewa. Lalu nomor 2 itu kita harus menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entitas beserta kunci key-nya. Nah, berikut atribut, yaitu atribut untuk setiap entitas termasuk primary key untuk masing-masing atributnya gitu kan. Yang pertama ada entitas rental. Entitas rental itu memiliki primary key yang bernama nomor NPWP. Kenapa nomor NPWP? Karena NPWP kan nomor pokok wajib pajak itu tidak mungkin sama antara satu orang dengan orang lainnya, atau satu perusahaan dan perusahaan lainnya, atau satu bidang usaha dengan bidang usaha lainnya, tidak mungkin sama. Maka kita bisa jadikan nomor NPWP primary key karena bentuknya seperti unik. Jadi tidak ada kesamaan antara satu dengan yang lainnya gitu. Lalu yang kedua nama rental, yang ketiga alamat, keempat nomor telepon. Keempat atribut itu kita jadikan sebagai atribut daripada entitas rental. Yang kedua ada kode mobil yang kita jadikan primary key karena kode mobil bersifat unik juga. Yang kedua atributnya ada jenis mobil, ketiga tahun mobil, dan keempat harga sewa. Dan entitas ketiga customer itu memiliki primary key yakni nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu entitas yang terakhir yaitu entitas sewa, yaitu memiliki nomor sewa, tanggal kembali, denda, nomor KTP, yaitu nomor KTP-nya dijadikan foreign key ke entitas customer. Jadi kan customer itu memiliki primary key nomor KTP. Nah, sewa otomatis nanti muncul di foreign key-nya gitu kalau kita buat database. Lalu kode mobil itu foreign key ke entitas mobil. Jadi biar nggak usah ngetik ulang gitu, nanti otomatis muncul. Foreign kan artinya asing gitu kan. Key itu kunci asing. Jadi kunci asing dari entitas lainnya. Yang ketiga, kita disuruh untuk mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas beserta kunci tamu foreign key. Dari kasus di atas, berikut adalah himpunan relasi antara entitas. Relasi rental mobil. Relasi ini menghubungkan rental sebagai pemilik dari beberapa mobil
Setiap kode mobil di tabel mobil berhubungan dengan satu rental melalui foreign key nomor MPWP. Relasi customer dengan sewa. Customer dapat melakukan banyak transaksi sewa. Setiap transaksi sewa memiliki foreign key nomor KTP yang menunjuk ke entitas customer. Relasi mobil sewa. Mobil disewakan dalam berbagai transaksi sewa, sehingga setiap sewa memiliki foreign key kode mobil yang menunjuk ke entitas mobil. Nah, di sini kita ada entity yang itu ke bawah, dari mulai rental mobil customer sewa dan ke samping rental mobil customer sewa. Rental kita tidak ada. Kalau mobil rental kita ada menyediakan. Jadi rental itu harus menyediakan mobil. Rental customer tidak ada, tapi customer ke rental juga tidak ada. Di sini ada mobil dimiliki oleh rental mobilnya. Lalu mobil disewa oleh customer. Mobil tersedia untuk sewa. Customer menyewa mobil. Customer memiliki transaksi sewa. Sewa menggunakan mobil dan sewa dipesan oleh customer. Nomor 4, kita harus menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Di sini saya telah membuat 4 entitas yang masing-masing memiliki atribut. Yang pertama rental, dia memiliki atribut yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu nama rental, nomor MPWP sebagai primary key, alamat, nomor telepon. Menurut saya, relasi antara rental dengan mobil yakni one or many. Jadi minimal itu memiliki satu barang ya. Jadi rental itu merentalkan mobil, minimal itu memiliki satu. Satu atau banyak. Jadi yang ini itu artinya satu atau banyak. Sama seperti sewa. Sewa tersedia, mobil tersedia untuk sewa. Mobil tersedia untuk sewa juga bisa jadi sewanya itu banyak gitu. Jadi kalau mobilnya itu kan misalkan seorang menyewa beberapa mobil, itu mungkin menurut saya seperti itu. Jadi seorang bisa menyewa satu atau lebih dari satu mobil. Karena kan si customer itu bisa jadi dia menyewakan untuk orang lainnya juga, untuk keluarganya, untuk siapanya, seperti itu. Tapi yang di sini itu selalu hanya satu, yaitu customer dipesan oleh sewa. Sewa dipesan oleh customer maksudnya. Maaf. Karena customer itu hanya memesan atau menyewa satu mobil saja. Beda dengan mobil yang bisa disewa oleh banyak customer. Jadi maksudnya gimana? Jadi kan ada nomor KTP, itu menyewa nomor mobilnya berapa, itu hanya satu. Tapi kalau customer itu menyewa mobil, itu bisa banyak. Customer menyewa mobil itu bisa banyak. Jadi customer bisa menyewa lebih dari satu mobil, tapi nomor KTP ini itu hanya bisa menyewa satu mobil gitu. Maksudnya nomor KTP ini bisa menyewa mobil yang tipe B misalkan, atau katakanlah Avanza 2013, Avanza 2013-nya nomor mobil sekian, itu kan cuma satu nomor mobilnya, maka di sini saya menetapkan selalu hanya satu, seperti itu. Sementara kalau customer yang ini itu dia bisa menyewa banyak mobil Avanza 2013, 2014 gitu, tapi dengan nomor mobil yang masing-masing satu. Maka sewa dipesan oleh customer, yaitu hanya satu. Si ininya, kardinalitas atau derajat relasinya itu selalu hanya satu. Mungkin seperti itu. Dan yang terakhir,
Nomor 5, melengkapi himpunan entitas dengan himpunan relasi dan atribut deskriptif non-key. Nah, kalau di sini saya menambahkan non-key-nya itu warna mobil, mobil karena memiliki warna mobil, dan sewa mungkin memiliki harga sewa. Customer, customer itu bisa mendaftar menjadi customer user, dan customer user memerlukan email untuk validasi data customer. Dan si customer user ini dia dapat melakukan menyewa mobil seperti itu. Jadi himpunan entitas dan himpunan relasi dan atribut deskriptif non-key-nya itu kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya dari praktek ini saya itu berhasil mengidentifikasi 4 entitas utama yang penting dalam bisnis rental mobil, yaitu rental mobil, customer, dan sewa. Setiap entitas ini punya perannya masing-masing. Rental mewakili bisnis, tempat mobil disewakan, mobil berisi data kendaraan yang disewakan, customer mencatat informasi pelanggan, dan sewa mengelola transaksi penyewaan. Kemudian, saya menentukan atribut dan kunci utama untuk setiap entitas agar datanya lebih terstruktur. Misalnya di entitas mobil, saya ditambahkan atribut seperti kode mobil sebagai primary key, juga jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa untuk memberikan detail lebih lengkap tentang kendaraan. Selanjutnya, saya juga menetapkan relasi di antara entitas-entitas ini untuk memastikan semua data saling terhubung. Contohnya, entitas sewa memiliki atribut nomor KTP dan kode mobil sebagai foreign key untuk menghubungkannya dengan entitas customer dan mobil. Dan begitu, setiap transaksi penyewaan sudah otomatis terkait dengan pelanggan dan mobil yang disewa. Terakhir, saya menentukan derajat relasi antara tiap entitas, seperti hubungan satu ke banyak, di mana seorang customer bisa melakukan banyak transaksi sewa. Semua ini saya rancang supaya sistem rental mobil ini punya basis data yang rapi dan mudah dikelola. Mungkin cukup sekian presentasi praktik yang saya sampaikan untuk kali ini. Saya berharap hasil ini itu dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur data dan relasi yang akan digunakan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, dan saya terbuka untuk menerima pertanyaan atau masukan dari dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.